Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fahad Pro Channel. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita di pembelajaran ketiga. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu, semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat. Segera kita mulai pembahasannya. Sahabat pintar, masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya? Kita telah belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi membantu para nelayan untuk melaut pada malam hari dan pulang dari laut pagi harinya. Manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh pada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Sahabat pintar, berikut adalah bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo, yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandani, sekitar 3 km dari Lamalera. Nah, selesai membaca, temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan menggunakan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh berikut ini. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Kemudian, pokok pikiran pada paragraf kedua adalah masyarakat nelayan di desa Lamalera tetap menjaga agar paus tidak punah. Selanjutnya di paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah
Nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Kemudian di paragraf yang terakhir, yaitu paragraf keempat, pokok pikirannya adalah daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa. Berikutnya kita coba mengenal tradisi Manee, yaitu tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur, yaitu daun kelapa yang masih muda, untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Sahabat pintar, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Tujuannya agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting dalam upacara tersebut adalah pemuka adat bersama perwakilan pemerintah dan masyarakat setempat. Selanjutnya, nomor 3, menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Manfaatnya antara lain adalah terciptanya kebersamaan dan kepedulian memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan lebih mudah dan mendapat penghasilan lebih banyak. Dan pertanyaan yang keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal menarik sepanjang festival ini adalah masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Kita lanjutkan sekarang dengan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1.
Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Kemudian, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Dan yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, pasal 23A. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Sahabat pintar, dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malu, diskusikanlah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Gunakan tabel berikut ini untuk melakukan analisis juga terhadap hak dan kewajiban para petani dan pelajar sepertimu. Sebagai warga negara, nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malu mempunyai hak memperoleh ikan sebagai bahan makanan. Dan mereka juga mempunyai kewajiban, yaitu menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. Kemudian, hak yang dimiliki oleh petani adalah memperoleh informasi tentang pertanian dan tersedianya pupuk dan obat-obatan. Kemudian mereka mempunyai kewajiban untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Sedangkan bagi para pelajar, mereka mempunyai hak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Dan kewajiban mereka adalah rajin belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah.